Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub. Hari ini kita berada di area wisata yang sangat luar biasa indahnya. Salah satu pemiliknya adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Untuk kita lebih jelas lagi akan saya perkenalkan salah pengusahanya itu bernama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak ya atas kunjungannya. Ya, atas nama Jumintra Pak ya. Iya. Yang sekaligus pemilik wisata alam Sumur Kencelong ini yang berada di Kampung Panibungan, Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang gitu Pak. Pak, ini kan lokasinya sangat luar biasa ya. Kalau dibilang masih sedikit kecil tapi kelihatannya luas gitu ya Pak ya. Jadi Pak, untuk bisa Bapak berpikir untuk membuat suatu wisata ya sebenarnya itu sejarahnya seperti apa itu Pak? Ini Pak sejarahnya tuh ini nggak disangka-sangka Pak ya sama saya. Sebetulnya ini hutannya sangat rimbun banget Pak ya. Jadi orang kesini tuh sangat takut Pak ya. Karena ada beberapa ya katakanlah binatang-binatang yang mungkin disegani sama orang atau apa karena kan memang rimbun banget. Sebelum saya miliki tempat ini. Tapi setelah saya miliki Pak ya tempat ini, alhamdulillah saya juga berpikirnya tidak semudah itu Pak ya, jujur aja gitu Pak ya. Tidak semudah itu, kok bisa kayak begini. Jadi ini sangat betul-betul berjalan dengan sendirinya gitu Pak. Jadi tidak ada rencana, tidak ada arsitek, tidak ada apa. Jadi ini berjalan begitu saja gitu Pak. Ketika saya punya rezeki, harus bagaimana ini tempat ini. Mudah-mudahan ini tempat bermanfaat terutama bagi masyarakat atau keluarga atau yang lainnya. Dan alhamdulillah gitu Pak. Terwujud kayak semacam ini. Kalau pertama Pak, boro-boro ini bisa mobil atau motor, jalan kaki punya licin banget gitu Pak. Iya, kayak semacam ini. Alhamdulillah sekarang ini masyarakat mengucapkan terima kasih sama saya ya. Bahkan Pak, saya terima kasih banget. Hasil panen saya bisa bawa mobil ke sini, segala macamnya saya tuh lancar di sini. Itu aja Pak sebetulnya. Jadi dulu itu nggak terbayang ya Pak ya kalau membuat apa gitu. Padahal ini sebenarnya hutan ya Pak ya. Hutan banget Pak. Jadi nggak kebayang. Nah di situ saya berjalannya itu, wah bagaimana nih kalau saya buat tempat rekreasi, ya. Karena tujuannya biar masyarakat itu ikut mencicipi gitu ya dari hasil keringat saya gitu Pak ya. Jadi secara tidak langsung itu membantu tetangga, keluarga atau orang lain. Itu aja sebetulnya Pak. Enggak punya, alhamdulillah sampai ke sini juga sangat lumayan Pak gitu ya. Dan enggak sedikit biaya kan Pak pasti Pak ya. Pasti. Ini biayanya besar juga ini Pak. Iya Pak, biayanya besar banget ya, Pak. Kalau saya kumpulin niat bikin kayak begini Pak ini, saya juga dari beli sampai ngebangunnya sekitar 3 M ini habis Pak saya. Wah, nggak kerasa gitu ya. Iya Pak, orang batunya aja Pak sampai 320 dump truck Pak. Iya, yang di sini dari ujung kan kurang lebih hampir 4 hektar Pak sampai ke sawah ke sana. Yang ya Allah Pak, saya juga kadang-kadang menangis juga gitu Pak ya. Tentang kayak begini, kok bisa saya kayak semacam ini. Kebesaran Allah seperti ya itulah, jadi itu pun juga doa masyarakat. Iya, itu aja Pak, tanpa doa masyarakat mungkin saya juga enggak kayak semacam ini. Alhamdulillah gitu Pak ya, daripada yang enggak suka masih banyak yang suka sama saya gitu. Amin. Pak. Itu aja sebetulnya Pak. Iya. Karena Bapak sendiri pengen memberikan sesuatu terbaik untuk masyarakat sebetulnya. Insya Allah Pak. Itu saya terpanggil dari hati saya sendiri. Enggak keterpaksa, enggak sama sekali. Enggak ada keterpaksaan. Insya Allah saya kayak semacam ini, jujur aja Pak ya. Saya itu katakanlah di kampung ini kalau ngelihat paling sengsara itu nggak ada lagi keluarga saya paling sengsara Pak. Iya, nol besar saya. Sampai begitunya gimana? Betul, jadi karena kan bapak saya namanya orang tua zaman dulu Pak ya, sekolah aja saya nggak ada yang ngebiayain, memang nggak mampu orang tua, nggak kebayang. Makanya semua itu alhamdulillah hasil jerih payah saya sendiri, bukan dari warisan gitu Pak sebetulnya. Makanya banyak yang ngedoain. Makanya saya alhamdulillah ngebantu masyarakat sekitarnya. Itu mereka itu sangat berterima kasih banget. Karena kan saya juga dulu Pak ya, sebelum kayak begini punten ini Pak ya, saya kan dulu pernah kerja di Patra Jasa. Itu saya katakanlah
ada yang ngasih uang tip, kan seneng banget itu Pak ya. Betul, iya, iya. Nah sekarang juga mungkin orang itu kalau dikasih saya, mungkin kayak saya dulu Iya, kayaknya. Itu Pak, berbalik sebetulnya lah ya. itu Pak, sebetulnya kayak begitu. Iya sebetulnya. Jadi saya tuh inget ke situ aja, wah Iya, seneng iya. banget nih orang tuh kalau dikasih rezeki. Betul, betul. Makanya kebalikannya kayak gitu. Pasti mereka tuh seneng kayak saya Iya. dulu waktu betul-betul sengsara. Betul. Gitu Pak sebetulnya. Iya, artinya kalau memang dilihat itu masyarakat sini kan memandang dari sisi Bapak ya sebetulnya. Ya. Bukan karena pengen menjadi suatu yang gagah-gagahan kan gitu ya Pak ya. Oh, Tapi enggak. tujuan Bapak adalah benar-benar mulia untuk memberikan suatu kapasitas untuk masyarakat. Betul, nggak Pak, ada lain Pak. Ya, kalau siap. dilihat dari tanamannya nih, ini kan tanamannya indah-indah juga ya Pak ya, gitu. Ini Insya dari Allah. mana aja nih Pak? Apa ngambil dari luar daerah atau memang dari sini sendiri dirancang? Ini gitu? dari luar daerah, ya dari Cilegon lah katakanlah. Karena saya tata taman kayak semacam ini, jujur aja Pak ya, saya tuh masalah kebersihan tuh udah ada di hati banget gitu, Pak ya. Jadi saya tuh nggak bisa dipisahin dengan kebersihan. Ya, jadi insya Allah kalau saya suka kebersihan, ya insya Allah juga hatinya juga ngikut bersih juga insya Allah gitu Pak ya. Kadang-kadang kan simbol gitu Pak ya. Iya. Kalau kita hobi yang indah-indah, insya Allah juga hatinya juga indah. Iya, betul itu. Biasanya kan kayak begitu nggak jauh gitu kan Pak ya. Mendandakan kegembiraan Itu juga ya. makanya alhamdulillah Pak ya. Jadi setiap hari ke hari masyarakat ke sini, bahkan punten Pak ya. Sedikit boleh saya cerita saya Boleh ya? Pak itu. Jadi setiap hari Kamis di sini alhamdulillah ibu-ibu pengajian Pak di sini kurang lebih ada 300 jamaah di sini Pak. Iya. Berarti ada manfaat tempatnya ya Pak. Insya ya? Allah Pak. Iya, Jadi iya. ada 300, terus setiap hari Selasa sore ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang udah lanjut usia juga senam jantung di sini. Nah itu sangat bermanfaat juga Iya, Pak iya, bagi masyarakat. Nah di situ makanya kan kenapa di sini alhamdulillah semakin hari semakin ramai. Insya Allah orang yang suka main ke sini ya entah itu senam atau pengajian itu enggak saya kasih beban apapun juga, tinggal maunya aja. Insya Allah gitu Pak ya. Karena saya kan ingat kalau udah didoain sama orang banyak, Iya, kenapa betul. enggak kita harus bantu juga mereka. Betul ya. Jadi apapun juga Pak ya punten di sini ya hanya tinggal maunya saja gitu Pak ya. Ya kalau ngaji mengaji, terus kalau senam ya senam, tinggal maunya aja gitu mereka. Karena kan insya Allah gurunya pun juga insya Allah saya yang biayai, insya Allah kayak air minum kalau lagi ada rezeki gitu ya, atau snack juga sama. Di tempat senam pun juga pelatihnya juga saya yang membiayai, jadi mereka tinggal maunya aja gitu. Makanya mereka itu seneng banget sama saya. Maka kan kata saya itu daripada yang nggak suka, insya Allah masih banyak yang suka sama saya. Itu aja Pak sebetulnya. Iya itu aja Pak sebetulnya Pak. Iya, karena kemuliaan kita berikan kepada mereka benar-benar kita ikhlas kan gitu Pak ya. Betul, Jadi Pak. Allah akan memberikan kita itu ketika kita ikhlas ada aja jalan yang diberikan. Insya Allah padanya. Pak, Insya Allah. Kadang-kadang hari ini kayaknya nggak punya rezeki. Oh setelah saya dengan ikhlas bantu masyarakat, itu insya Allah makin tambah kayaknya Pak itu Benar, kayaknya. Iya, makanya jangan sayang Iya. untuk sedekah Memberi, gitu kan gitu iya, ya. sedekah itu ya Pak. Iya, karena gini Pak ya, saya sedikit punya prinsip. Harta itu kita nikmati. Betul. Cuma jangan lupa sedekah ibadah tadi. Itu aja kayaknya Pak. Hanya itu aja, nggak ada lagi orang mah. Dia mati, jangan bisa dibawa mati kan kayak hari kayak gini. Iya. Insya Allah kalau kita baik dengan masyarakat, insya Allah masyarakat itu mendoakan kita gitu. Benar. Itu aja Pak sebetulnya. Iya. Semakin hari semakin banyak yang ngedoain, alhamdulillah semakin ada rezeki gitu Iya. Pak. Itu aja Pak. Lebih lagi lah ya Pak. Lebih ya. lagi Pak insya Allah, lebih lagi. Pak, Gitu. ini kan wisatanya bagus ya dengan punya pemandangan, view-nya juga bagus. Terus isinya apa aja sih Pak sehingga masyarakat itu wah saya pengen datang ke sini nih gitu ya. Jadi sebetulnya isinya yang pertama itu hanya kerapihan, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kan ada sumur yang saya pun juga begitu lahir udah ada yang namanya sumur Kenclong. Itu. Nah itu sumur Kenclong itu satu-satunya sumur walaupun itu panasnya berbulan-bulan itu belum pernah habis Pak. Nah disinilah. Nah juga cuman ini nggak dimitoskan Pak, nggak ya Pak ya. Jadi kalau kita yakin insya Allah lillahi ta'ala aja kita insya Allah ada juga yang meyakinkan ke air itu untuk pengobatan gitu Pak ya. Ya alhamdulillah kita juga udah banyak juga Pak ya yang betul-betul niatnya ikhlas ke sini ngikut mandi atau ziarah.
Cuman saya kasih saran, tolong jangan sampai dimitoskan. Karena kan takabur lah kalau ini. Lillahi ta'ala. Kalau mau mandi atau cuci muka, monggo silakan. Kita tetap aja baca bismillah aja, memang itu aja. Saya bilang itu aja Pak sebut. Jadi intinya di sini tuh untuk menarik dari semua orang itu karena ada sumur Kenclong itu. Sumurnya ini nih gitu Pak. Berarti nama daripada sumur Kenclong wisata ini ada sejarahnya. Ada sejarahnya nama Pak. itu ya Pak. Iya, jadi gini Pak ya. Jadi sumur Kenclong itu sebetulnya ada dua namanya Pak ya. Jadi Kenclong dengan Kinclong gitu ya. Kalau Kenclong itu menurut riwayat orang tua kita dulu. Jadi di situ kan ada sumur satu ya Pak ya. Di situ airnya jernih, ada ikan besar. Ikan besarnya kayak ikan gabus itu melebihi sumur itu. Jadi buntutnya itu Pak gini Pak, goyang jadi ngenclong. Oh, jadi nebas lah ya, ya kalau kata itu, bahasa kita nebas ada itu. tebasnya Jadi ya. makanya bahasa sini mah ngenclong gitu. Dan Kenclong itu jadi bersih. Bersih ya. Jernih banget. Oh. Gitu, karena ini gini Pak ya, saya ukur ya dengan pH itu ya, itu nilainya sampai 7 ini Pak ininya. Iya sama dengan aqua Pak. Kalau diminum mentahnya aja, luar biasa Pak. Ini banyak sekali yang ini. Berarti nggak ada rasa masalah ya dengan kita Nggak minum ada itu Pak, ya? nggak ada. Ya kita aja orang-orang sini pada mani, pada minum di situ Pak, langsung itu Pak. Nah di sini Pak ada sedikit ketertarikan. Itu aja sebetulnya. Jadi sumur Kenclong itu kayak semacam itu. Itu Pak dulunya Pak sebelum saya miliki ini Pak ya, memang sampai udah keuruk segala. Sampah segala macam ini Pak. Iya. Jadi ceritanya itu wah pokoknya udah nggak dipakai lagi. Begitu itu saya miliki ya dari almarhum punya Abah Haji Hasbullah. Saya bayarin, alhamdulillah saya buka lagi, saya bersihkan lagi. Bahkan saya dikasih petunjuk sama orang-orang pemuka agama yang tahu, padahal mah beliau-beliau itu nggak tahu sejarah yang sebenarnya. Begitu mereka kunjungan ke sini, itu ngomong sendiri para ustadz, para kiai itu. Itu aja. Pak, ini nih sumur ini ada keramatnya. Kok malah tahu? Saya bilang gitu kan di sini lah. Makanya kan saya, harus bagaimana nih saya nih? Nah, begitu saya selusuri ke orang tua zaman dulu. Betul Pak Jumindra katanya. Itu tuh ada riwayat-riwayat. Mungkin Pak Jumintana begitu lahir kan udah ada. Ya akhirnya itu kan tadinya bersatu tuh Pak, jadi satu deh ya. Bersatu di situ tuh. Jadi akhirnya Pak pasti di sini ada pemisahnya. Begitu saya liatin, betul Pak, ada pondasi di situ di bawahnya. Tolong Pak dipisahin lagi, kayak zaman dulu lagi kayaknya. Akhirnya alhamdulillah saya pisahin lagi gitu Pak. Iya, jadi saya pisahin lagi ini kan alhamdulillah. Nah setelah itu terwujud dipisahin, ada lagi Pak masukan lagi nih, bukan dari orang-orang sembarangan Pak, jujur deh, yang tahu agama tuh pemali lah katakanlah. Iya benar. Ya, jadi Pak Jumindra tolong itu sumur dipagar. Karena ada bisikan punten, keyakinan saya orang punten juga ya mohon maaf yang ada di sumur itu orang itu nggak mau dilewati langsung, begitu cuci muka langsung lewatin itu nggak mau, dia harus kembali lagi ke begitu masuknya gitu. Pak. Gitu. Makanya dipagar lah sama kita. Gitu dipagar, jadi biar masuk dari pintu keluar juga dari pintu. Dia tuh nggak mau dilangkahin. Gitu. Itu bukan sembarang orang Pak yang ngomong tuh, Kiai Khalid Nawawi Pak yang dari Cigul situ. Iya, berarti dia lebih tahu. Lebih tahu padahal bukan orang sini gitu Pak. Iya. Jangan-jangan ada petunjuk juga kalau kayak gitu tuh Pak ya. Justru itu Pak. Alhamdulillah begitu saya gituin itu sangat peka sekali gitu Pak. Ini ya sangat hebat sekali gitu Pak. Itu aja sebetulnya Pak. Padahal kita sendiri tidak menceritakan apa-apa Tidak ya, menceritakan Pak, ya? apa-apa. Itu bukan hanya beliau. Ada lagi Kiai Angling Dharma yang dari Baros itu ya. Oh yang di Baros itu ya, Pak. Yang yang Kiai Gondrong. Iya. Juga sama ngomongnya kayak semacam itu Pak. Ada lagi yang dari Pandeglang juga, Kiai juga. Sama juga, padahal saya tuh nggak kasih bocoran apa-apa. Oh mungkin iya. Kali itu ya. Betul. Begitu saya kayak begituin, alhamdulillah. Yang mandi, yang kunjung ke sini, bahkan punten Pak ya, dari Papua juga udah ada ke sini Pak. Iya. Iya, sampai jauh. Pertama gitu ya. 5 desa dari Papua, bulan keduanya 10 desa Pak. Pertama 50 orang, bulan keduanya 100 orang Pak. Nah inilah, dia meyakinkan, bahkan beliau-beliau itu bawa ke Papua Pak, pakai jerigen besar itu. Airnya itu Pak. Airnya Pak. Nah ini Pak, jadi ada hikmah juga gitu Pak ya. Wah, luar biasa kan. Nah, itulah makanya saya juga merinding Pak, jujur aja. Ya,
setelah banyak orang-orang yang meyakini itu tempat, kalau kita sebetulnya nggak dimitoskan sih, enggak kan pamali Pak. Kalau Betul. bahasa orang sini mah ya nggak Iya, boleh benar, lah pamali gitu. lah ya. Udah lihat lillahi ta'ala aja. Tapi alhamdulillah mereka yang yakin tentang sumur kenclong emang nggak silakan. Iya, iya. Bahkan dari Lampung Pak ada Pak. Awalnya beliau-beliau itu di sini reunian Pak. Begitu pulang ke rumahnya masing-masing itu ada mimpi suruh ziarah ke sumur kenclong Pak. Besok harinya ada 8 orang ke sini Pak. Dia mintanya sebentar, hanya 1 jam. Sampai pagi Pak. Iya, sampai pagi. Jadi saking betahnya Pak. Dia minta izin juga ke saya gitu Pak. Silakan monggo, silakan. Jadi Pak boleh kita bawakan ke sana ke Lampung. Monggo silahkan. Iya. Ya alhamdulillah itu aja Pak sebetulnya. Makanya saya juga waduh. Jadi merasa kayak gimana gitu ya. Iya. Sampai saat ini. Gitu, Jadi Pak. dengan adanya atas nama Sumur Kinclong inilah ada sejarah ini ya Pak ya. Betul. Jadi- Yang awalnya terkubur sama sampah. Yang tidak tahunya Iya. itu untuk gunanya apa, begitu dibuat Betul. dengan ada ini, semakin orang lebih ingin mengenal ya. Betul, Pak. Alhamdulillah juga, Pak ya, banyak kunjungan-kunjungan ya, Pak ya. Di antaranya anak-anak sekolah Iya. yang camping atau kemah di sini pramuka. Alhamdulillah sudah berkali-kali, gitu, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah banget gitu. Begitu dulu pernah dibuka sama Kadis Pak Anas, saya. Tolong Pak Jumintra, kalau ada orang terutama yang dari santri-santri atau pesantren itu dikasih diskon. Oh siap Pak, saya bilang gitu. Alhamdulillah Pak. Begitu selesai, seminggu kemudian ya setelah pembukaan ini, ada yang pertama ke sini tuh sekitar 600 orang dari Asimiah Pak, Ciwandan Cilegon tuh sekolah. Iya, kayak 1 minggu Pak di sini. Iya. 1 minggu, alhamdulillah. Dia nanya, beliau-beliau tuh nanya, guru-gurunya nanya masalah biaya segala macam. Kata saya, Bapak waktu di daerah Cinangka berapa? Saya kan nggak mau main harga. Iya betul. Saya ingat sama Pak Anas itu Pak tadi. Iya. Upah saya sekian, ya udah kita potong 50%. Nah, sampai kayak begitu saya Pak. Iya. Karena mudah-mudahan dia beliau-beliau atau murid-muridnya mendoakan kami gitu Pak ya. Iya benar itu kan. Betul Pak. Alhamdulillah Pak, saya pangkas 50%. Datang lagi Pak terus semua sekolah-sekolah pada ke sini. Iya. Dari sekolah peradaban Cilegon juga ada ke sini Pak. Iya. Itu saya Pak bangga Pak ya sama sekolah peradaban. Beliau-beliau gurunya itu kan hanya ngedaftarin 300 siswa-siswi. Alhamdulillah yang datangnya lebih dari 1000 Pak, keluarganya. Karena mungkin orang-orang tertentu kali Pak ya di sekolah peradaban. Kan orang-orang punya uang. Nah kan, ya? itu kali Pak, salah satunya mungkin itu. Kayaknya alhamdulillah itu Pak. Iya. Sampai saya juga Pak ya hati ya Allah, sampai nangis ya Pak. Iya. Ya kedatangan tamu-tamu terhormat kayak semacam itu. Ditambah lagi dari santri-santri yang lain. Ini alhamdulillah kebanyakan para santri Pak ke sini. Iya. Padahal nggak sesuai ya. Kalau yang punyanya mukanya muka kayak begini gitu Pak. Kan muka boleh begini tapi hatinya hati santri Pak. Insya Allah Pak, insya Allah. Jadi kayak bertentangan banget saya Pak ya. Iya. Iya bertentangan banget dengan muka saya segala-galanya. Mukanya muka segala-galanya. Tapi begitu saya, apalagi kalau udah ingat yang kesini itu tokoh-tokoh agama gitu Pak ya. Saya tuh lemah Pak. Oh iya Pak, tunggu. Yang penting Pak, kami mah untuk saat ini ada uang kebersihan aja. Itu aja, monggo silakan. Terus kan ada turnamen voli juga Pak tuh dari Asahimas Pak. Oh iya. Dia survei ke sini. Begitu survei langsung deal. Langsung mau ya udah di sini karena one day. Yang nanya one day itu 1 hari penuh, terus kan pemain sebelum main itu kan bisa standby Pak. Jadi ada lesehan-lesehan kayak semacam itu, mereka enak banget. Karena fasilitasnya ya menurut mereka itu ya sedikit memadai. Toilet kan alhamdulillah punya 2 tempat, ada 7 pintu. 7 pintu ya. Kayak rumah ibadah musola ada. Sudah ada. Iya, terus kan panggung-panggung untuk acara-acara ada. Iya. Bahkan lokasi yang kosong di situ ada untuk upacara atau kegiatan yang lainnya. Atau juga tempat parkirnya, tempat pasang tendanya. Namun ada sedikit kelebihannya di sini Pak ya. Yang kemah di sini itu punten, si tenda itu hanya formalitas Pak. Iya. Dia izin ke saya, Pak
bagaimana kalau kami tuh tidurnya di lesehan? Oh monggo silakan. Iya. Itu mungkin saking senengnya kali Pak ya. Kita bebas aja ya. Oh iya untuk bebas memilih aja. mereka Kalau kita ya. udah silakan. Yang penting jaga kebersihan aja. Iya, benar. Itu aja. Karena kan kebersihan tuh satu-satunya yang betul-betul ada di hati saya Pak. Iya. Artinya aula juga kita ada gitu kapasitasnya Iya, ya, dengan orang yang udah seberapa ada. banyak juga. Bahkan kata Bapak tadi boleh tidur di sini juga Iya, gitu ya. Yang penting jaga iya Pak, kebersihan kayak gitu. semacam itu. Boleh banget gitu Pak. Mereka senang banget gitu Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Karena memang ngelihat suasana dari tempat ini juga memang menunjang Pak sebetulnya. Gitu Pak ya. Bisa aja Pak Beda. Ya memang kalau dilihat kan memang yang kata Bapak tadi kebersihannya juga memang terlihat. Iya. Udah itu penataan tempatnya juga kan terlihat gitu loh. Insya Allah Pak ya. Jadi saung-saungnya juga sudah ada. Iya. Menurut saya memang ini udah menjadi satu bagian dari mereka, khusus yang menampingin yang camping apa tuh udah nggak perlu was-was Iya. lagi. Bahkan gini Pak ya, ada masyarakat kita yang tidak punya lokasi untuk hajatan, Iya. pernikahan, resepsi. Itu di sini Pak udah berkali-kali Pak. Iya. Saya kasih kesempatan, yang penting ada untuk kebersihan aja deh. Betul. Apalagi warga kampung-kampung sini sendiri gitu Pak Iya. ya. Yang penting udah jaga aja kita kebersihan. Boleh, nggak apa-apa. Kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang segan juga. Pak Jimindra gimana nih? Saya tuh kepengen acara, cuman nggak punya tempat. Silahkan pakai di Sumur Kenclong. Iya. Silahkan terutama yang kampung-kampung deket sini. Gitu Pak, alhamdulillah. Ini pakai hajatan udah berkali-kali nih Pak. Iya. Iya, jadi ini terbuka gitu Pak ya. Jadi si tenda itu nggak pakai ini di samping nggak, jadi terbuka aja. Prasmanan juga di sini Pak, terus makan bebas, ayo di mana Iya sih. aja. Jadi seneng mereka yang undangan bukan nggak berisik gitu Pak ya. Jadi malah nggak mau pulang malahan lah. Kalau dibilang ini bisa jadi party green ya. Ya, Taman insya itu kan, Allah. pesta weddingnya gitu. Betul. Kalau menurut saya memang ini banyak sekali manfaat-manfaat yang memang untuk bisa kita Ya, tampilkan insya Pak. Allah. Pak, makanya hayalan saya ke depan pun juga nih Bapak, bagaimana caranya biar terutama masyarakat kami gitu ya ikut mencicipi. Jadi itu kepengen sekali kan Pak ya. Saya itu kan ada juga yang kayak di Wonderland ya ada kereta, itu ada juga masukan iya. juga tuh ya, Iya, Pak ya. Itu bener kan ya. disenengin sama anak kecil gitu Pak ya. Iya. Ya, Anak-anak kata lebih saya senang tuh ya. ke timnya itu silakan aja. Silakan buat, ayo kerjasama aja. Betul. Karena itu kan membuat itu tuh sampai 2,5 M itu Pak itu. Pastinya. Oh, ya. iya, jadi kalau memang bapak-bapak kepengen, yuk ngikut kerja sama dengan saya monggo silahkan. Iya. Harus bagaimana aturan harus bagaimana itu Pak, banyak juga Pak. Iya. Iya, diantaranya kan kayak kegiatan-kegiatan yang lainnya, alhamdulillah. Insya Allah juga bulan depan ini kita kedatangan tamu dari SMA Jogja Pak, Semarang. Iya, jadi sudah ngebooking sama kita, alhamdulillah. Jadi karena mungkin ngelihat di TikTok atau di mana di Betul, mana, ya. sehingga mereka langsung ke sini. Dan 95% Pak ya. Kalau yang suruh ke sini itu pasti jadinya gitu Pak. Ini nih. Amin, Jadi ya. ini saya makanya Ada sangat satu anehnya ya. Betul. Itu mungkin Pak karena berkat doa masyarakat kali Pak ya. Itu bagi salah satunya. Saya kan nggak merasa, saya itu paling gimana, Iya, betul. paling pengusaha gimana, enggak. Makanya CSR saya itu nggak ada lagi gitu ya. Iya. Ya udah kita sama-sama di sini duduk manis yuk dengan semua masyarakat. Itu aja Pak sebetulnya. Bahkan setiap bulan Agustus Pak, punten Pak ya. Setiap bulan Agustus itu masyarakat sekitar ini lombanya di sini Pak. Oh gitu. Iya, di sini lombanya nih. Wah, alhamdulillah kan senang kan mereka. Betul. Itu jadi sedikit ada kelebihannya. Contoh yang saya katakan tadi kayak pengajian. Kenapa semakin hari semakin banyak? Karena mereka di sini nggak cukup ngajinya saja gitu Pak ya. Betul. Bawa anaknya bisa video-video, terus selfie segala macam. Nah itu Pak kelebihannya. Kan kalau di tempat lain punten Pak ya, ngaji itu hanya ngaji tok gitu Pak ya. Iya, Kalau di benar. sini kan ada resepsinya di sini Pak. Iya, Sama benar, yang senam pun juga. Bahkan yang senam diantar masing-masing sama suaminya loh Pak, sama anaknya. Iya. Jadi mamanya senam, suaminya main sama anak-anaknya Pak, ke sawah-sawah ke sana tuh Pak. Benar, Iya. ya. Itu Pak sebetulnya, alhamdulillah gitu Pak. Iya. Pak, kalau dilihat memang semuanya sudah boleh dibilang cukup lah Pak ya. Walaupun kalau kurang mah kurang. Ayo, lah, iya, nafsu Pak itu ya. Iya. Tapi kalau saya lihat sendiri Pak, apakah di sini ada kantinnya ataukah memang dihidupkan UMKM-nya juga Pak? Ada, kantin ada Pak. Ada. Ya cuman untuk sementara ini Pak ya rumah makan itu kalau lagi dipesan kita langsung masak di sini. Ada dapurnya juga ada, lengkap. sudah ada ada. dapurnya Pak. Terus UMKM juga ada Pak. Jadi kalau ada acara-acara khusus itu pasti kita hadirkan semua Oh, kegiatan-kegiatan masyarakat kayak ada
kerajinan tangan, terus budidaya jamur atau perikanan segala macam itu ngumpul di sini Pak semua. Oh gitu. Saya ajak duduk manis sini, ayo dengan masyarakat. Jangan orang lain dulu, masyarakat sekitar yang katakanlah yang terganggu sama saya kan gitu ya. Waktu pembangunan kan mobil lewat, batu lewat, jadi terganggu sama masyarakat. Betul, ayo ya. kita sama-sama setelah jadi. Iya. Jangan saya hanya ngerepotin orang sini. Dari sini ya. Tapi saya tetap orang sini juga sama Iya, gitu kan sama-sama Tapi orang kan sini juga ya, Pak. Tapi kan mereka kan ngikut merasakannya. Iya, betul. Jadi enaknya gini Pak, Punten ini sangat berarti banget ya. Setiap pengajian Pak ya, itu setiap hari Kamis. Ibu-ibu yang jualan macam-macam, entah kerudung, makan, itu banyak juga Pak di sini Pak. Oh gitu. Jadi sambil ngaji, sambil ya cari sesuap nasi lah gitu. Iya. Cari tambahan dikit lah. Oh iya gitu Pak, itu Pak. Jadi Iya. hikmahnya banyak banget. Sama yang senam pun juga demikian. Yang jualan es segala macam, wah bermacam-macam. Iya. Itu Luar aja biasa. sebetulnya Pak itu. Benar-benar luar biasa ya Pak ya. Dengan Insya Allah tujuan Bapak seperti Pak. ini, gitu. Iya. Pak, kalau dilihat kan ini biasanya wisata. Wisata Betul. itu kan biasanya ada HTM, harga tanda masuk ya Pak. Iya. Pak, kalau untuk di sini sendiri Pak, ada nggak untuk pembiayaan mereka hanya sekedar masuk saja atau bagaimana? Gitu? Gini Pak Biar ya. masyarakat akan Iya, tahu gitu betul. Jadi kalau untuk kayak semacam itu saya serahin ke Pok Darwis sama Bumdes atau anak saya yang mewakili gitu ya. Jadi memang kita belum targetkan yang sebenarnya. Ya. Hanya baru katakanlah uang kebersihan. Itu pun juga memang sudah ada di karcis itu per orang itu Rp10.000 Pak. Oh iya. Iya, Masih sudah ada. terjangkau lah, Namun murah kan lah tidak harus kayak begitu gitu enggak. Iya, Ya contoh aja. Katakanlah anak sekolah ini kan ada 500 orang. Kalau kali 10.000 kan udah berapa? Udah. Itu saya enggak pakai. Oh, enggak dipakai itu Pak, enggak. Katakanlah gurunya Pak Jumintra, kita hanya punya uang 1 juta atau 2 juta, dia nggak sesuai, harusnya 5 juta, ini kan, Iya. oh nggak apa-apa Bu, silakan. Itu untuk saat ini masih kayak semacam itu Pak. Oh, Karena jadi saya nggak- juga belum merasa memuaskan untuk orang yang kunjungan Untuk ke sini datang. gitu, belum Iya, memuaskan. iya. Mungkin kalau bangunan segala macam udah lengkap 100%, Itu ya beda nggak tahu lagi juga ya, Pak, gitu Pak ya. ya. Yang pasti mah ya sedikit ada perhitungan gitu. Iya, benar. Tapi untuk saat ini biar mereka itu ngikut mendoakan saya Oh, aja iya. dulu. Itu Pak, jujur aja belum pernah yang namanya walaupun itu karcis 10.000 tinggal ngaliin kali sekian itu belum pernah dilakukan Pak, belum pernah itu. Belum ya. Belum Pak, belum. Terus kayak mana Pak yang datang? Kan banyak sekarang ini anak-anak muda kan pakai motor Iya. misalnya kan gitu ya. Itu kalau dengan menggunakan motor itu bagaimana Pak untuk bisa masuk ke sininya? Sama aja Pak ya, sama aja. Jadi mereka nanya masalah masuk berapa, Iya. boleh silakan. Kalau di pantai itu kan beda gitu Iya, ya. kalau pantai Kalau kan di beda. sini kan ya sedikit kena masih kepengen dapat doa dari orang banyak juga. Iya, gitu. iya. Ya udah silakan. Udah semuanya kayak begitu Pak. Berarti diberikan kebebasan masuk dulu Betul, sementara ini kasih ya, Pak, kebebasan ya? dulu. Tanpa Kalau adanya nggak tiket cocok, ya? monggo silakan. Iya ada, iya. Tanpa adanya tiket atau Iya, ada tanpa adanya tiket tanpa Pak. adanya tiket, Silakan ya? aja, yuk merasakan sawah, makan di sini segala macam atau sedikit ada kolam renang untuk anak-anak juga, monggo Iya, iya. silakan. Kadang-kadang kan sambil survei sambil menggunakan juga, Iya. silakan aja. Enggak Pak, enggak saya ketatin, ngapain gitu ya. Iya iyalah namanya Enggak, kita memang sama, enggak, kan enggak. menurut Bapak kan Iya. tadi untuk menuju memberikan kebahagiaan pada masyarakat kan. Betul Pak, jadi enggak. Alhamdulillah. Iya. Pak, sebenarnya kita banyak nih Pak. Oh iya siap. Ada nggak Bapak himbauan untuk masyarakat khususnya seluruh Indonesia maupun di mana berada untuk Oh. bisa datang kemari? Justru itu Pak, saya sangat mengharapkan, Ya. terutama ke teman-teman saya atau ke kawan-kawan saya dari media. Iya. Ya itu sangat membutuhkan banget saya. Iya. Makanya kan saya atas nama sebagai pemilik wisata alam Sumber Kencong ini sangat butuh bantuan terutama ke orang-orang media. Untuk mempromosikan biar kita ke depan lebih berarti lagi, lebih terkenal lagi, bahkan dari luar daerah gitu. Itu maksud kami gitu Pak ya. Jadi tolong ini Pak ya. Jadi Ya, tolong, jadi minta kerjasama sebaik mungkin. Ya. Yang pasti mah namanya juga manusia atau tempat banyak kehilapan dan kesalahan. Iya. Maka dengan itu saya atas nama sebagai pemilik tempat Sumur Kenclong, wisata alam Sumur Kenclong ini memohon ya ke semua pihak untuk kita sama-sama duduk manis atau ngasih nama Sumur Kenclong biar ke depan lebih maju lagi gitu Pak. Itu aja Pak, nggak ada lain Pak. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Bisa nggak kita bikin acara hunting di situ atau bikin acara wedding garden? Kira-kira gimana Pak? Oh siap.
siap, sangat terbuka bagi semuanya. Monggo nanti langsung ketemu dengan saya. Boleh, nggak apa-apa. Bisa dicantumkan nomor kontaknya admin atau siapa Pak? Atas nama Jumintra, nomor kontaknya 0877 106 9049. Atas nama Jumintra. Sebenarnya waktu saya masih banyak nih Pak untuk membahas masalah sumur kenclong ini. Iya. Ya. Apalagi tadi ada ya tariknya sebagai sumur kenclong ini ada ibaratnya ada kenclongnya, ada kinclongnya. Iya, ya. betul. Ini sangat menarik ya Pak ya. Iya, tapi jangan salah arti tuh Pak. Wow, mentang-mentang sumur kenclong, wah saya kepengen istrinya banyak biar mandi di sumur. Oh jangan juga tuh Pak ya. Biar saya Jangan kinclong Pak. ya, biar saya Awas kinclong tuh, Pak, ambil air ya. Iya loh. Wah saya biar nginclong biar istri lebih dari satu. Jangan juga Pak. Nanti saya dimarahin sama orang banyak nanti Pak. Itu aja, oke Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, begitulah pemirsa para pemirsa BJTV yang saya hormati. Sebetulnya ini wisata yang sangat menarik. Bahkan untuk masuk pun kita tidak menggunakan tiket untuk sementara. Tapi mudah-mudahan para pemirsa BJTV yang berada dimanapun berada, walaupun dimanapun di luar negeri pun, datanglah kemari di Sumur Kinclong yang memang tempat wisata yang indah untuk kita nikmati. Untuk terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di episode yang akan datang. Pak, Terima kasih Pak ya.